Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, ibu-ibu jamaah majelis ilmu, jamaah kajian rutin Masjid Jami' Jabalus Salam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Hari ini kita kembali bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan nikmat itu memang ada dua. Ada nikmat yang bersifat madiyah, ada nikmat yang bersifat ruhiyah. Jadi madiyah itu yang bersifat materialistis, Bu ya. Contoh misalnya nikmat apa, Bu? Nikmat duit. Contohnya nikmat rumah, mobil yang kita cinta dan kita banggakan, emas-emasan, permata, cincin, anting, gelang, kalung yang ibu bangga-banggain itu namanya madiyah. Bersifat materialistis, karakternya gampang disyukuri, disyukuri, ya. Sedangkan yang kedua namanya nikmat ruhiyah, ruh dari lafaz ruh. Ruhiyah itu nikmat yang gimana bahasanya itu ya? Nikmat yang susah disyukuri, yaitu nikmat yang berbentuk ruh, artinya tidak nampak. Contoh misalnya nikmat keimanan, nikmat persaudaraan. Nih, ibu bisa bersaudara seperti ini nikmat, Bu. Dan di sini masya Allah jangan ditanya, Jabalus Salam itu ukhuwahnya kuat. Ya, kelihatan, Bu. Ustaz ceramah udah 5 menit dia masih ngobrol aja ya. Itu menunjukkan persaudaraannya itu kuat. Jadi teman-teman yang berbahagia, ibu terusin aja, aku tinggal pulang memang ibu ya. Itu namanya ruhiyah. Nikmat kumpul bareng keluarga, ya Bu. Ada wujudnya nggak, Bu? Nggak ada. Tapi nikmat yang luar biasa itu namanya ruhiyah. Nah, nikmat ruhiyah inilah yang susah disyukuri karena bentuknya nggak kelihatan. Padahal sebenarnya nikmat ruhiyah itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan nikmat madiyah. Nikmat uang, uang itu membuat bahagia. Uang itu, Bu, namanya madiyah. Bahagia itu namanya ruhiyah. Orang punya uang biar bahagia. Padahal berapa banyak orang yang punya uang ternyata hidupnya nggak bahagia. Banyak. Susah ngejelasin ibu. Ibu belum pernah ngerasain yang saya rasain sih, jadi susah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya, Bu. Banyak, Bu, orang kaya, Bu, tapi hidupnya menderita. Oh ya, banyak perempuan mewah hidupnya, tapi tiap ketemu suaminya itu pasti momennya kelahi.
Padahal rumahnya itu Masya Allah luar biasa. Suaminya tuh apa sih namanya, posesif. Ibu tahu posesif, pencemburu, membabi buta. Masa Pak Ustadz, aku sama guru ngaji anakku tuh lo dicemburuin. Yang terakhir kemarin aku dicemburuin sama tukang lele Salome. Gara-gara di SD nemenin anaknya beli Salome. Terus gitu itu ada yang foto nyampe ke dia, bagus ya, makan Salome sama lele-lele ya. Ada laki-laki begitu. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia itu namanya nikmat ruhiyah. Nah, salah satu nikmat ruhiyah yang sangat mahal harganya, nikmat ruhiyah yang sangat mahal harganya adalah nikmat kemerdekaan, Bu. Oh iya, gini, saya kasih hubungan madya sama ruhiyahnya. Ibu, tahu mobil Alphard 1,2 M, mirip kayak mobil Ustadz di rumah itu, Alphard, Al-Fatihah, ya? Iya Bu, Ustadz naik mobil Alphard, ketemu ibu, Ustadz, maaf dengan siapa ya? Beda kalau mobil Brio, Ayla gitu masih kenal saya sama ibu ya. Tapi kalau udah Alphard itu, aduh gak kenal ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ibu mau punya mobil Alphard Bu, tapi posisinya di Gaza. Sekali kena bom meledak memang sudah ibu. Ya Bu ya, punya rumah elit 5 lantai Bu. Insya Allah, Ustadz punya 5 lantai. Pondok. Bukan rumahnya Ustadz ya, pondok. 5 lantai. Tapi posisinya di Ukraina. Ibu tahu Ukraina lagi konflik sama Rusia. Ini punya TV gak sih orang-orang ini, Masya Allah. Jadi perempuan itu harus yang intelek, jangan cuma bumbu masakan aja yang berurus itu ya. Jadi ibu-ibu, artinya kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan, bahkan sesuatu yang kita idam-idamkan pun, apa gunanya kalau perang? Sedangkan di Indonesia kita tinggal di Balikpapan, walaupun duit mungkin gak banyak-banyak amat, tapi kemanapun kita bebas. Mau ngapain pun terserah kita. Ibu hari ini mau kemanapun, ke mall silakan, asalkan punya duit, itu aja. Jadi artinya kita merdeka Bu, nikmatnya. Ya, ibu andai kata diberi pilihan jadi 2. Pertama burung yang disangkar dikasih makan enak, sama ibu dijadikan burung yang bebas terbang kemana-mana. Pilih yang mana Bu? Pilih yang bebas, bisa makan enak ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, maka itulah yang disebut dengan nikmat kemerdekaan. Maka kemerdekaan itu sebagai sebuah nikmat anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia setelah ratusan tahun lamanya Indonesia terjajah oleh Belanda, Indonesia terjajah oleh Portugis, Indonesia terjajah oleh Jepang dan lain sebagainya. Artinya bangsa kita sudah mengalami ratusan tahun penjajahan, dan hari ini ibu saya sebagai anak-anak cucu-cucu bangsa ini menikmatkan daripada perjuangan kakek, datuk, nenek-nenek kita di masa yang lalu. Atas raibulah, ini orang politik ini kelihatan bahasanya, bahasa-bahasa politik begitu tuh. Maka berangkat dari situ. Ibu kalau sakit hati ngomong aja nggak apa-apa ya. Pasti dia lagi sakit hati sama calonnya nggak jadi gubernur kan, ya kan. Jadi ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari ini kita mencoba membedah beberapa pertanyaan tentang, saya menyebutnya dengan fikih cinta tanah air. Fikih cinta tanah air. Baik. Poin yang pertama, Pak Ustadz, ya. Apakah kita diperbolehkan mencintai tanah air? Ini sering sekali ditabrakkan, Bu ya. Kadang katanya nggak boleh, kalau orang beragama itu nggak boleh cinta tanah air.
Kita harus cinta kepada agama kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, emang kalau mencintai dua-duanya nggak boleh kah? Sekarang gini contohnya, Ustadz punya anak kandung, Ustadz juga punya ada anak santri. Kalau Ustadz mencintai dua-duanya boleh nggak Bu? Boleh. Yang membedakan itu hanya pada kadar. Cinta kepada anak kandung pasti lebih tinggi dibandingkan cinta kepada anak murid atau anak santri. Tapi mencintai dua-duanya bisa. Begitu pula kalau ibu tanya, Ustadz bolehkah kami mencintai tanah air? Boleh. Terus berarti nggak cinta agama? Cinta. Lo cinta dua-duanya? Cinta dua-duanya. Walaupun persentase cinta kepada agama harus lebih tinggi dibandingkan dengan cinta kepada tanah air. Tapi cinta pada tanah airnya itu fitrah. Ibu tahu fitrah? Apa fitrah, Bu? Fitrah itu karakter dasar manusia. Mana dalilnya, Tat? Yang pertama ada pada surat Al-Qasas ayat 85. Yang kedua ada pada surat An-Nisa ayat 66. Yang pertama surat Qasas 85. Allah berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an." Sesungguhnya yang mewajibkan kepadamu Al-Qur'an, la radduka ila ma'ad, adalah akan mengembalikan kamu ke tempat semulamu wahai Muhammad. Ke tempat semula itu apa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib beliau mengatakan bahwa makna mengembalikan ke tempat semula itu ke tanah airnya Rasulullah. Di mana ibu masih ingat Nabi itu lahir di mana, Bu? Di BDS, ya. Nabi lahir di mana, Bu? Di BDS Kundul Mus itu. Nggak bisa diajak bercanda orang ini. Bu, Nabi lahir di mana? Tuh, di Madinah katanya. Astagfirullah. Aduh, baik, kita cukupi sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah untuk kita bersama. Al-Fatihah. Nabi lahir di mana, Bu? Nabi tinggal di mana, Bu? Madinah, muka-muka. Ya, udah salah, ngotot lagi, astagfirullah. Sudah nggak usah banyak ngomong. Orang pertanyaannya jelas kok. Nabi lahir di mana? Nabi tinggal di mana? Selesai. Dia masih belum terima calonnya kalah itu, Bu, ya. Nabi kalau tinggalnya di Madinah atau bro. Ya, jadi Nabi Muhammad tinggal di Madinah sampai meninggal. Nabi di Madinah. Ke Mekah itu kan Nabi kalau safar haji aja. Tapi de facto Nabi tinggalnya di Madinah. Ya sama Ustadz orang mana? Orang Jawa. Tinggalnya di mana? Balikpapan. Emang Ustadz dari lahir di Balikpapan. Jadi berangkat dari situ Nabi Muhammad itu tinggalnya di Madinah, lahirnya di Mekah. Berarti tanah air Nabi di mana? Makkah. Maka ketika itu Nabi sedih karena Nabi harus hijrah ke Madinah. Nabi kangen dengan tempat di mana beliau dilahirkan. Disitulah Nabi nyeletuk di hati, ya Allah, pingin banget ya bisa balik ke kota Makkah. Minimal ya kunjung-kunjung ziarah lah, keluarga di sana masih banyak. Maka Allah turunkan tadi, Bu, surat Qasas ayat berapa tadi? Terserah ibu lah, ayat berapa aja ya. Ayat 85 Allah berjanji, innalladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Allah yang mewajibkan padamu Quran, la raduka ila ma'ad, akan mengembalikan kamu ke tanah airmu Muhammad. Artinya Nabi akan dikembalikan untuk bisa mencicipi datang ke kota Makkah lagi. Dan memang betul yang dijanjikan Allah, Nabi Muhammad akhirnya kembali ke kota Makkah. Ya, maka berangkat dari situ. Ayat itu berarti menunjukkan Nabi cinta gak dengan tanah airnya, Bu? Cinta. An-Nisa, di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-66, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum
aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Andai saja Allah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan bunuh diri atau keluar dari tanah air kalian, kalian tidak akan pernah mau melakukannya kecuali sedikit di antara kalian. Ini bukan Allah nyuruh kita bunuh diri loh ya. Allah cuma ngasih bahasa isyarat andai kata. Aku mewajibkan kamu bunuh diri, andai kata kamu pasti gak bakal mau. Maka sebagaimana kamu gak bakal mau bunuh diri, kamu juga gak bakal mau dikeluarkan dari daerah di mana kamu berada. Berarti menunjukkan ayat ini fitrahnya manusia itu akan mencintai dirinya sendiri sebagaimana dia juga mencintai negaranya. Jadi An-Nisa 66 ini oleh Al-Imam Zuhaili, salah satu ulama besar, beliau mengatakan fihi isaratun sharikhatun ila anna ta'alluqin nufusil basyariyah bibiladiyah, bahwa ayat ini menjelaskan betapa manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai negara di mana dia berada. Gak bisa dipungkiri. Orang yang pernah keluar negeri pasti pernah ngerasain yang Ustadz rasakan ini. Pasti. Apa tak? Kerinduan terhadap tanah air. Sebagus apapun Anda tinggal di luar negeri. Ibu gak pernah keluar negeri sih, jadi susah saya ngejelasinnya ya. Pernah keluar negeri gak sih? Ya Allah. Allah umroh aja bayamu bu ya. Jadi ibu-ibu pernah keluar negeri, pernah tak? Kemana? Timur Leste. Jadi alhamdulillah bu, kalau punya duit bu ya, betulan bu, dinikmati hidup. Salah satunya adalah traveling ke beberapa negara. Ini kita nggak ngomong tentang senang-senang aja, kita ngomong tentang pentingnya kita memiliki sudut pandang yang luas. Saya pribadi termasuk orang yang dulu tinggal di pesantren, pemahaman agama saya cupet ya. Jadi karena di pesantren belajarnya A ya A begitu aja. Tapi ketika Ustadz udah berangkat keluar beberapa negara yang pernah saya kunjungi, alhamdulillah bu ya, di Kongo, Abu Dhabi, di Yaman, ya, di Qatar, terakhir kemarin Jordan, Palestina, Mesir. Semakin kita banyak berjalan, semakin banyak sudut pandang yang kita temukan, semakin luas cara berpikir kita. Ya, sudah nabung. Kapan kita berangkat? Jadi teman-teman, orang mau keluar negeri mau bawa gas nggak cukup bu, sembarangan aja. Duit, cari duit, gas katanya. Maka, oke gas, susah nyari gas. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kembali, bu, saya pernah tinggal di pondok. Makannya itu tiap hari tahu. Itu untung bu, tahunya masih pakai doma. Kalau pakai kasrah, Allah Akbar. Ya, jangan disebutin ya, cukup di hati aja. Tahunya untung masih pakai doma. Kalau pakai kasrah, masya Allah. Masih ada yang belum paham itu. Apa tak? Bu, berangkat Ustadz ke Yaman. Ibu tahu makanan Ustadz di sana? Daging onta. Serius. Dan di sana kalau makan daging onta itu selembar gini nah bu. Ditaruhnya di tengah-tengah gini, pluk, narik begitu. Oh ibu kan tipis-tipis. Rawon itu lah ibu, tipis-tipis. Dikasih labu siam, tahu tempe biar rame. Dagingnya 3 cm gini. Waduh, di sana nggak ada ayam bu, seekor tuh paling miskin dibelah 2, paling miskin, serius. Makanya jangan heran orang Arab makannya roti kayak gini nih, rotinya tipis, bukan kayak roti kayak kita gini, enggak, tipis kayak lembaran. Tapi ayam 1 dibelah 2, kayak apa badannya nggak besar, ya bu. Sedangkan kita 28. Itu ibu beli ayam goreng bu, mau apa? Dada atas atau bawah? Dada atas aja atau atas banget? Ayamnya segini, tepungnya segini loh bu ya. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, senangnya saya bu tinggal di luar negeri. Ibu tahu kesenangan Ustadz sampai berapa lama? Hanya 3 bulan. Bulan keempat Ustadz udah mulai rindu dengan nasi kuning iwa arwah.
bumbu merah sama dia kuningnya telur tuh diacak-acak begini nah Bu, ya Allah. Belum kena serundengnya, kena itu tempe potong manis, sama ditaburin bawang goreng kering, minumnya teh hangat, makan yang ada laut, kena tsunami meninggal dunia ya. Jadi ibu-ibu, ih pengen ya Ustadz makan nasi kuning Bu di sana itu. Kebayang Ustadz makan nasi kuning Karangjati itu, ya Allah. Ais, ternyata di luar negeri itu seenak apapun tidak bisa. Karena cinta kepada tanah air itu memang adalah fitrah. Baik, bagaimana Pak Ustadz tanggapan Ustadz terhadap negara Indonesia? Apakah mungkin dikombinasikan dengan Islam? Lebih tepatnya begini Bu, menjawab orang yang mengatakan, udahlah jangan bawa Islam di dalam beragama, di dalam bernegara. Ini gimana cara menjawabnya? Gini, saya kasih tahu. Ya, kalau ada orang bilang, Anda itu bernegara, Indonesia ini negara plural, jadi jangan bawa-bawa nama Islam. Saya mau jawab dari manuskrip aja ya. Kalau tadi kan pakai dalil tuh, pakai Quran. Sekarang saya akan menjawab berdasarkan manuskrip. Yang pertama, manuskrip Pancasila. Ketika Anda bilang, ini negara Indonesia, negara kesatuan, jangan bawa-bawa nama Tuhan, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Empe-empe, campur lo deh, capek deh. Nah, terus Pancasilamu, di sila yang pertama langsung ditembak dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Nah terus gimana Anda bisa berdalih jadi orang Islam itu gak usah membawa-bawa nama Tuhan. Padahal manuskrip kita menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini satu jawaban. Yang kedua, dia bilang gini, ya kalaupun bawa nama Tuhan tuh jangan bawa-bawa nama Allah lah. Kan kita ini orang Islam nih gak sendirian di Indonesia. Woi, buka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam pembukaan undang-undang dengan tegas, dengan lugas dikatakan, dan atas berkat rahmat Allah bahasanya Allah yang maha kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan, berkehidupan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tuh gitu. Jadi kalau mau jadi orang Islam kudu yang pintar. Kok bisa di pembukaan dasar ada kata-kata Allah? Emang para pendiri kita, pendiri bangsa kita orang bodoh, nggak ngerti negara ini ada Kristennya, ada Hindunya, ada Budanya. Kenapa kok pakai lafaz Allah, bukan Tuhan yang lain? Ibu, itu yang disebut dengan hukum dominasi mayoritas. Di mana-mana Bu, mana mayoritas itu yang mengambil hukum. Contoh, andai kata di Amerika ada acara negara, sesi doa, yang diundang kira-kira ustadz apa pendeta di Amerika? Pasti pendeta. Andai kata di Bali ada pemilihan gubernur, kira-kira gubernur yang menang itu orang Islam apa orang Hindu? Orang Hindu. Itu namanya dominasi mayoritas. Dan itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya, itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, dari apa yang Ustaz paparkan tadi, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu menjadi sebuah hikmah dan pembelajaran. Baik, ibu-ibu, ini poin yang kedua. Yang ketiga, ya berkaitan dengan manuskrip sejarah. Mereka mengatakan Indonesia itu tamu, sedangkan Islam itu Islam itu tamu, sedangkan Indonesia itu adalah tuan rumah. Di mana-mana tamu menghormati tuan rumah. Embarangan. Saya akan setuju, memang tamu menghormati tuan rumah. Tapi Anda bilang bahwa Islam itu tamu, itu saya nggak percaya.
Sekarang kita kembali ke manuskrip sejarah. Kira-kira lebih dulu mana, Bu? Islam atau Indonesia? Saya tidak ngomong di dunia ya. Saya ngomong di Nusantara ini. Lebih dulu Islam atau Indonesia? Lebih dulu Islam. Saya kalau mau menarik dari Wali Songo aja. Wali Songo itu datang ke Indonesia tahun 800 Hijriah, 1400 sekian, 400. Berarti di abad ke-15. Sedangkan Indonesia itu baru merdeka di tahun 1981. Berarti di abad yang ke-20. Paham ya? Berarti selisih 600 tahun. Baru Indonesia itu ada setelah Islam sudah ada di bumi Nusantara. Dulu namanya bukan Indonesia, Nusantara. Nusantara itu adalah serpian-serpian kerajaan yang waktu itu didominasi oleh kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Dan waktu itu kerajaan paling tua adalah Kutai Kartanegara. Jadi kerajaan Kutai ini kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Jadi yang terbesar Majapahit. Ya. Nah, dengan datangnya Wali Songo, ini pun kalau saya mengambil dari Wali Songo, Bu ya, padahal di abad yang ke-6 atau yang ke-5 itu sudah ditemukan makam di daerah Gresik, namanya Kuburan Panjang, Bu. Ada yang pernah ke sana? Kuburan Panjang atas nama Fatimah binti Maimun. Itu berada di abad yang ke-6 atau yang ke-5, begitu saya lupa. Artinya kalau tadi Wali Songo datang di abad yang ke-8 atau yang ke-9, ini di abad yang ke-6 ternyata sudah ditemukan makam bernama Fatimah binti Maimun di kota Gresik, disebut dengan Kuburan Panjang. Jadi udahlah, kita anggap aja, anggap aja sebelum Wali Songo kita anggap Islam belum ada. Berarti kita ngambil di abad yang ke-9. Wali Songo datang ke Indonesia. Belum ada Indonesia. Di abad yang ke-9. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lantas Wali Songo melakukan dakwahnya dengan berdakwah ke aspek-aspek politik. Sehingga waktu itu mampu menggulingkan Majapahit sebagai kerajaan Hindu tertinggi menggunakan kekuatan kerajaan Demak yang sudah diislamisasi oleh Wali Songo. Dengan masuk Islamnya kerajaan Demak sebagai kerajaan terbesar di Indonesia, akhirnya kerajaan-kerajaan kecil-kecil semuanya terjadi islamisasi, termasuk kerajaan Kutai Kartanegara. Itu bandara kita namanya pimpinan Raja Kutai, Bandara Sultan Haji Sulaiman. Ya, ibu-ibu, namanya nama Hindu apa nama Islam? Begitulah terjadi polarisasi keislaman tersebar di Nusantara. Nah, kemudian Indonesia mana kan? Indonesia adalah serpian-serpian kerajaan yang dihalalkan. Jadi raja-raja Nusantara itu menghibahkan, ini loh kerajaanku tak kasih buat Indonesia. Yang penting Indonesia jadi negara yang maju, berdaulat dan hebat. Dan atas berkat rahmat Allah itulah akhirnya Indonesia terbentuk dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di bumi Nusantara. Nah sekarang kok dibalik gitu? Islam itu tamu. Tamu dari mana? Ya makanya Ustadz pernah ceramah pakai gamis diprotes. Apa Ustadz ini? Ceramah pakai gamis, Ustadz itu nggak nasionalis. Harusnya Ustadz itu nasionalis. Ustadz itu pakai baju batik. Saya bilang, saya juga cinta batik. Tapi saya kalau ceramah memang lebih suka pakai gamis. Saya bilang kenapa? Bukan karena gamis pakaiannya orang Arab. Aku tidak ada urusan dengan orang Arab. Urusanku dengan Rasulullah. Nabi suka pakai gamis, aku pakai gamis. Lagian kamu bilang pakai gamis tidak nasionalis. Pertanyaan saya, ibu-ibu, pahlawan nasional bergamis. Tuanku Imam Bonjol bergamis. Pangeran Diponegoro bergamis. Pangeran Antasari bergamis. Jenderal Sudirman bergamis. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari bergamis. Carikan pahlawan pakai baju batik. Lah iya makanya, kenapa Anda ngukur nasionalisme pakai batik?
lempar botol memang baru tahu rasa. Kenapa ngukur nasionalisme pakai jilbab? Oh, pakai jilbab berarti nggak cinta NKRI gitu dah. Itu kan namanya bebungulan. Loh, kami bergamis cinta dengan NKRI. Ibu-ibu di sini berjilbab cinta NKRI. Di mana letak masalahnya? Ya, di teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah kami mempertegas kembali ya bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan negara dan negara juga tidak pernah bertentangan dengan Islam. Kemudian berikutnya, Pak Ustadz, hukum menghormati Pancasila. Sebenarnya bagaimana? Saya ulangi, hukum menghormati bendera maksud saya, maaf. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jadi gini Bu, hormat itu terbagi menjadi dua. Ada hormat yang bersifat ta'abudi, ada hormat yang bersifat ihtiram. Ya, jadi saya ulangi lagi, ada yang bersifat ta'abudi itu ta'abud ya, ta'abud itu ya beribadah. Ada hormat yang bersifat ihtiram. Ta'abud itu apa? Ta'abud itu ibadah Bu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu namanya ta'abud, beribadah. Penghormatan ta'abud haram kecuali hanya kepada Allah. Kemudian penghormatan ihtiram hukumnya boleh walaupun kepada selain Allah. Ihtiram itu apa? Memuliakan. Bedanya apa? Beda. Kalau ibu ta'abud, ibu berharap dengan penghormatan itu ibu mendapatkan apa? Kemanfaatan dan dijauhkan dari kemudaratan seperti kita hormat kepada Allah. Tapi kalau penghormatan ihtiram itu beda. Penghormatan ihtiram itu adab, kita nggak berharap apa-apa. Seperti contoh ibu hormat kepada orang tua, ibu hormat kepada seorang guru, ibu hormat kepada pimpinan. Ini namanya ihtiram. Ada nggak orang yang hormat sama orang tua dibilang syirik? Tidak ada. Maka bagaimana Anda bisa berkata hormat pada Pancasila itu musyrik karena Pancasila itu benda, hormat pada bendera musyrik karena bendera itu benda. Itu tidak nyambung namanya. Kenapa? Karena sebenarnya penghormatannya bukan menghormati. Emang ada di antara ibu hormat kepada sang saka merah putih, hormat gerak dalam hati, mudah-mudahan berkah, aku banyak rezeki. Gak mungkin. Hanya orang gila yang bilang begitu. Ya Bu ya. Ini hormatnya bukan hormat itu, simbol. Tapi kan itu cuma kain Pak Ustadz, itu cuma kain. Aduh, sekarang gini aja udah. Foto bapakmu, kalau aku injek-injek boleh enggak? Ya, jangan Pak Ustadz, ini kan cuma kertas. Ini kan cuma kertas. Kenapa nggak boleh? Ya, tapi kan itu simbol dari kemuliaan bapak saya. Lah bendera juga menjadi simbol dari kemuliaan bangsa kita. Bendera merah putih itu kain, tidak ada artinya. Tapi dia jadi simbol babang. Ya sama aja kayak tadi tuh foto. Quran diinjek-injek juga gak apa-apa. Kan cuma kertas. Ya enggak, tak boleh. Nah iya, karena menjadi apa? Simbol dari kemuliaan Islam. Jadi ada simbol di situ. Tuh, hati-hati Bu. Ngundang ustaz ceramah, pasang baliho besar. Muka ustadz kalian injek-injek Idul Adha buat potong-potong kambing ya kan? Sering saya temukan itu ya. Jadi ibu-ibu. Jadi ustadz dipajang yang gede gitu. Cuma 5 jam aja mulianya. Habis itu diinjek-injek memang muka aku itu. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepada bendera itu bukan ta'abud tapi ihtiram.
Dan ini diperbolehkan. Mana dalilnya Pak Ustaz? Yang pertama adalah hadis riwayat Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Ya, tumben ada kopi konya, bawa sendiri Bu dari luar. Beli tadi Ustaz depan situ. Ngantuk Ustaz tadi. Saya dari subuh tadi. Assalamualaikum. Mau pulang saya pikir jam 8 acaranya. Ternyata dari imigrasi telepon tak dimajukan 7.30. Alamak. Gak bisa pulang Ustaz, langsung tembus sana. Di sana selesai jam 8:30, diajak makan sampai jam 9. Mau pulang, tanggung lagi 9:30, ya Allah. Ngantuk. Saya udah di jalanan tahu, anak paling nanti teh kota. Dah. Ya emang kan beda Bu harganya Bu. Kalau teh kota kan 2.500 ya. Kalau kopiku kan agak mahal 9.000. Jadi astagfirullahaladzim. Baik. Tuh Bu, dari hadis Anas tadi diceritakan Nabi SAW akhodar royah Zaid. Jadi Nabi bercerita, Nabi itu berkisah di perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang paling besar Bu ya. Nanti Ibu browsing aja di internet. Saya kalau cerita Mu'tah kepanjangan. Waktunya habis nanti. Mu'tah. M-U-T-A-H. Mu'tah. Ya, nanti Ibu browsing. Ada kisah perang yang luar biasa ya. Dan ketepatan waktu di Jordan, kami sempat datang ke area perang Mu'tah. Ya, Masya Allah. Jadi di perang Mu'tah itu, Nabi menitipkan panji. Panji itu bendera. Waktu itu yang membawa Zaid Bu. Akhirnya Zaid terbunuh. Maka panji itu jatuh. Tiba-tiba Ja'far bin Abi Thalib datang. Dramatis gitu Bu. Ya kan? Diangkatnya bendera. Dan beliau ditombak sampai mati. Maka bendera itu jatuh. Datanglah Abdullah bin Abdur Rawaha. Cepat-cepat mengambil bendera itu. Dan beliau dipanah. Dan akhirnya datang Khalid bin Walid. Dan di tangan Khalid bin Walid lah seluruh musuh Allah dibantai di tangan beliau. Jadi tokohnya waktu itu bernama Khalid bin Walid. Tuh Ibu, pertanyaan Ustadz. Kenapa waktu itu sahabat gak bilang gini, itu kan cuma bendera, ngapain dijagain kayak begitu, biar aja mau jatuh kayak mau keinjak-injak kayak ada urusan. Kan cuma kain. Kenapa dari bilang gitu waktu itu? Karena mereka tahu bendera itu bukan cuma kain, bendera itu adalah simbol kemuliaan. Jadi gitu. Ini dalil pertama ya. Jadi menghormat pada bendera itu. Loh, mohon maaf, kalau kita hormat gini aja dibilang syirik, terus gimana tadi para sahabat? Iya, mengorbankan 3 nyawanya. Siapa tadi Bu? Itulah maksud saya ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, baru ngomong sudah lupa. Potongan kiri pegang buku, tangan pegang bolpen, tapi cuma gini doang dia. Gitu tuh dicatat ya Allah. Jadi teman-teman, orang cerita capek-capek kayak gitu dia cuma kayak gini. Ibu. Yang pertama tadi namanya Zaid. Ya. Jadi akhirnya Zaid meninggal dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dipegang lagi oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Waktu sampai Abdullah bin Rawaha itu Nabi nangis Bu. Di dalam hadis itu ceritanya beliau nangis sesegukan. Karena mengingat perjuangan sahabatnya. Karena orang dakwah itu sama kayak saya lah waktu datang di Balikpapan. Saya itu masih ingat Bu. Orang-orang yang mensupport dakwah saya. Di saat orang belum ada yang kenal saya. Kalau sekarang mah banyak aja biasa. Enggak, maksudnya sekarang orang bantu saya itu udah biasa. Tim saya itu ada berbelas-belas biasa. Karena emang Ustadz udah biasa ceramah di mana-mana. Jadi nyari jamaah itu udah biasa. Dulu waktu datang pertama kali. Siapa mau support? Gak ada. Saya membangun pesantren. Terus mereka tanya, kamu siapa? Kamu nanya. Gitu.
Siapa membantu saya? Tidak ada lah. Sekarang alhamdulillah sudah viral. Saya tuh takut nanti suatu ketika Bu In tuh telepon saya gitu, Ustaz, udah di mana? Maaf dengan siapa ya? Orang kejadiannya belum ada udah sombong-sombong gundul bus itu. Oh, namanya menghayal terserah saya tuh. Jadi itu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pelajaran Bu ya. Dan akhirnya oleh Abdullah bin Rawaha diambil oleh Khalid bin Walid ya. Nah, kalau yang model begini disebut apa Bu? Orang yang gini aja disebut syirik, kata dia bilang musyrik itu. Hormat bendera haram. Ya, begitu. Jadi dari sini menunjukkan diperbolehkan. Tidak mengapa. Nih teman-teman yang berbahagia dan menghormati selain Allah itu memang diperbolehkan. Asalkan tadi penghormatannya berbentuk apa tadi Bu? Ihtiram. Seperti Rasulullah yang menaruh hormat kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Diceritakan bahwa ra'aitu min ta'zimi Rasulillah ammahu al-Abbas amron ajiban. Kata Aisyah, aku melihat Nabi menghormati pamannya Abbas bin Abdul Muthalib dengan penghormatan yang luar biasa. Apa berarti menunjukkan Nabi syirik menghormati manusia? Kan tidak, ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir adalah berbicara mengenai tentang Pancasila. Jadi sebenarnya Pancasila itu gimana, Tat? Karena ada beberapa orang Islam itu yang anti terhadap Pancasila. Ya mereka bilang, ya ngapain kita percaya dengan Pancasila? Pancasila itu buatan manusia. Tidak ada Pancasila di zaman Nabi. Ya. Saya bilang tergantung. Kamu memandang Pancasila itu dari sudut pandang mana? Kalau memandang Pancasila sebagai sebuah landasan hukum, oh iya, syirik. Kenapa? Karena landasan hukum kita adalah Al-Quran. Tapi kalau kamu memandang Pancasila sebagai sebuah kesepakatan di antara pendiri bangsa, Bu, kesepakatan itu saya pikir terjadi di mana-mana. Masjid Jabarussalam yang sekecil ini aja ada ART-nya kok. Iya kan? Ada peraturannya. ADART itu bukan sumber hukum. ADART itu kesepakatan pendiri Masjid Jabarussalam. Pertanyaannya bukan apa dalilnya Pancasila, apa dalilnya ADART. Pertanyaannya adakah dalil yang mengharamkan kandungan dari Pancasila? Jadi ibu jangan tanya saya apa dalilnya Pancasila. Pancasila itu muamalat itu pada dasarnya mubah. Yang terbalik adalah saya minta apa dalilnya Anda mengharamkan Pancasila. Dan biasanya mengharamkan Pancasila gak pernah ngomong isinya. Yang diomongin apa? Kulitnya. Di zaman Nabi gak ada Pancasila. Kalau kayak gitu ya betul, gak ada. Tapi kalau kita ngomong Pancasila isinya apa? Adakah yang bertentangan dengan syariat? Saya tantang balik. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah yang esa. Maka jadi ketuhanan yang maha esa. Dulu Pancasila itu bunyinya bukan begitu. Awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Awalnya begitu. Terus dari kelompok timur protes. Kalau sampai ada kata-kata syariat, kami akan keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mudorotnya besar. Karena ingat negara kita waktu itu masih berkaitan dengan apa Bu? Negara kita waktu itu masih dijajah. Kalau sampai kita nggak takut, misal sebut aja misalnya contoh nih Bali. Misal aja lepas dari Indonesia, kita nggak ada masalah sebenarnya di titik itu, Ibu. Yang ulama waktu itu menjadi problem adalah
Kalau nanti misalnya Bali pecah dari Indonesia, kan ini kondisinya perang. Ibu bisa bayangin dong, yang terjadi apa? Pasti penjajah akan memanfaatkan Bali sebagai cara untuk menjatuhkan Indonesia. Ya, ibaratnya kita orang BDS lagi perang sama orang mana begitu, tawuran. Terus ada satu rumah yang dia ternyata berkhianat ke kita dan rumah itu dijadikan sebagai markasnya musuh kita. Itu kan bahaya. Itulah. Sehingga ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Maka ulama dengan cerdasnya, dengan hebatnya mengatakan lepas. Udah, bismillah. Lepas kata-kata syariat diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Padahal pinternya ulama kita. Kalau orang sudah menjalankan ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu artinya apa, Bu? Satu itu berarti maknanya tauhid. Orang kalau udah bertauhid, itu secara otomatis pasti akan menjalankan syariat. Itu cerdasnya ulama kita, Bu. Nggak usah kebanyakan gaya. Ya. Loh, kalau orang udah bertauhid, otomatis menjalankan syariat. Kenapa ada orang masih berzina? Karena dia nggak punya tauhid. Ya, seperti itu gambarannya. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa sudah. Yang kedua apa, Bu? Kemanusiaan. Buka Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di situ dengan tegas Allah menjelaskan konsep kemanusiaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Orang Jawa tidak lebih mulia dari orang Banjar, orang Banjar tidak lebih mulia daripada orang Jawa. Orang Minang tidak lebih mulia daripada suku Madura, Madura tidak lebih mulia daripada suku Minang. Semua sama saja di mata Allah. Yang membedakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kulitnya putih, kulitnya hitam. Kalau yang hitam bertakwa, mulia yang hitam daripada yang putih. Jangan pernah merasa bangga karena engkau putih. Jangan pernah menghina karena kulitnya hitam. Karena yang hitam belum tentu hina, yang putih belum tentu mulia. Buktinya kain kafan putih mengerikan, tapi kain kiswah hitam mengagumkan. Hidup orang hitam. Allahu Akbar. Begitu. Ya, jadi gitu jamaah. Sila yang ketiga apa, Bu? Persatuan Indonesia. Buka Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Ya, orang Islam itu bersaudara. Faslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah saudaramu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya udah, damaikanlah saudaramu yang berselisih. Makanya kita diperintahkan untuk bersatu. Kita yang diperintahkan untuk bersatu. Ayo kumpul bareng-bareng. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, sehingga jamaah yang dirahmati Allah, kami mempertegas kembali
Persatuan itu di atas segala-galanya. Dan itu memiliki ruh. Pak Ustadz, tapi tadi kan katanya orang Islam bersaudara, bukan ngomongin Indonesia bersaudara. Iyalah Indonesia, mungkin kurang ngomongin Indonesia. Kurang ngomongin orang Islam. Tapi juga ngomongin orang non-muslim di hadis yang lain. Ya, atau di ayat yang lain. Surat Mumtahanah ayat ke-8, ayat ke-9. Wa yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kamu untuk berbuat baik. Allah tidak pernah melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang kafir selama orang kafir itu tidak melakukan dua hal. Yang pertama, dia tidak memerangi kamu. Yang kedua, dia tidak mengusir kamu dari negaramu. Kalau dia nyerang kita, ya ikan bawal, ikan teri. Ente jual, ane beli. Begitu, Bu. Ya, sehingga berangkat dari situ itu makna persatuan Indonesia. Kemudian berikutnya, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-156. Wasyawirum fil amr, dan rapatkanlah segala sesuatunya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, maksudnya berazam itu gimana? Sudah memiliki keyakinan, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah engkau kepada Allah. Jadi rapat dulu, putuskan. Kalau udah kamu putuskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pembelajaran untuk kita bersama. Kemudian sila yang kelima apa, Bu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Bu. Jadi artinya keadilan. Nah, kalau kita ngomong sudah sistem keadilan, gampang. Contoh terhebatnya, bagaimana Rasulullah pernah didatangin perempuan dari Bani Makhzum, ketangkep basah mencuri. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika perempuan tersebut datang melobi sama Rasulullah melalui Zaid bin Harithah, tolonglah ya Rasul, dibantu ya Rasul, kasihan. Nabi bilang umat sebelum kalian sudah hancur karena kelakuan yang kayak begini nih. Jangan diulangi lagi. Udah. Ya. Wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin, ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku yang memotong tangannya. Inilah keadilan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Tafadhol ibu-ibu, dengan ini sudah kita tuntaskan untuk fikih cinta tanah airnya. Selanjutnya seperti biasa, ya kita silakan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh berkaitan dengan tema, Ibu, boleh pula di luar bertanya? dari tema, kami persilakan. Ada yang mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Pak Ustadz. Saya ingin bertanya mengenai apakah boleh mengkebiri ataupun mensteril hewan. Itu saja. Baik. Jadi banyak sekali pertanyaan yang disampaikan ya oleh para ulama tentang hal ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya kalau kita melihat di sini hampir kebanyakan ulama sih tidak ada perbedaannya. Seingat Ustadz begitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah memperbolehkan untuk mengkebiri hewan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, dengan beberapa alasan. Yang pertama, mengkebiri hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Berarti tujuan mengkebirinya apa, Bu? Untuk menggemukkan hewan. Seperti mengkebiri sapi, biar sapinya memiliki. Jadi hewan itu karakternya kalau dikebiri itu gemuk. Mungkin Ibu belum paham ya. Jadi hewan itu kalau dikebiri makin gemuk. Nah, Ibu gak pakai dikebiri sudah gemuk. Makanya gak perlu dikebiri. Itu yang pertama. Ibu kenapa sih, Bu? Habis Ibu diajak ngomong gak jawab. Malas lah Ustadz ya kan. Itu satu. Yang kedua, mengkebiri teman-teman yang dirahmati Allah dengan tujuan untuk menahan populasi. Ya, karena hewan tertentu itu kalau terlalu banyak akan menjadi menjadi sesuatu yang menimbulkan kemudaratan bukan pada manusia, bukan. Ya, saya ulangin lagi, bukan pada manusianya, bahkan yang ada kepada kucing itu sendiri. Kebayang kucing itu sekali hamil 8, 6, ya. Nah, jadi berangkat dari situ ibu-ibu, itu alasan yang kedua, yaitu diperbolehkan untuk mengkebiri hewan karena untuk menahan daripada populasi. Ya, ini yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i ya. Farraqu bainal ma'kul wa ghairi. Membedakan antara hukum mengkebiri hewan yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan. Ya juzul khisa' mayukal lahmuhu fis sighar. Diperbolehkan untuk mengkebiri hewan yang dimakan dagingnya semasa ia masih kecil, seperti tadi sapi, kambing dan lain sebagainya. Wa syaratu an la yahsul fil khasa' halak. Dengan catatan mengkebiri itu tidak menimbulkan halak. Halak itu kepunahan. Tapi nggak sampai lah kalau kepunahan itu mustahil, ya. Seperti itu. Dan tentunya dengan tujuan untuk menjaga populasi daripada hewan tersebut. Maka kata para ulama, intinya gini, hukum mengkebiri kucing diperbolehkan dengan syarat terdapat maslahat yang jelas. Nah, tadi masalah jelas tadi bisa untuk menggemukkan hewannya agar bisa dimakan, atau yang kedua dengan tujuan apa tadi, Bu? Untuk menjaga populasi agar tidak memudaratkan kepada kucing itu sendiri. Saya pikir jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada yang lain? Kemerdekaan, pertanyaannya ngebirin kucing, udah gak ada yang tanya lagi. Lagian panitia itu gak jelas juga. Pembahasan tentang kemerdekaan tapi udah tanggal 30. Ada yang mau bertanya? Ibu ada yang mau bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab.
Baik, yang pertama menyolatkan orang meninggal di rumah boleh, menyolatkan orang di masjid juga boleh. Dua-duanya ada dalilnya. Ya, itu poin pertama. Poin yang kedua, masalah afdol di mana ya tentu bergantung pada di mana yang memungkinkan jamaah itu banyak. Karena mohon maaf ibu-ibu, berkaitan dengan menyolatkan jenazah itu disunahkan banyak, manfaatnya ada dua soalnya. Yang pertama untuk yang nyolatkan. Yang nyolatkan itu faedahnya banyak sekali. Apa Pak Ustadz? Siapa yang menghadiri proses pemakaman sampai disolati dapat 1 kirot. Siapa yang menghadiri sampai dikuburkan dapat 2 kirot. Apa 2 kirot 1 kirot ya Rasulullah? Seperti 2 gunung Uhud yang besar pahalanya. Jadi kalau ibu sampai bisa disolati minimal disolati. Emang perempuan boleh menyolati jenazah? Boleh. Boleh. Perempuan menyolati mayat itu boleh. Dalilnya langsung dicontohkan oleh Bunda Aisyah ketika kematian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, waktu itu Aisyah ikut menyolati di masjid. Ya, sekaligus jadi dalil bolehnya sholat di masjid. Nah, sekarang kalau ditanya lebih afdal mana, saya bilang tadi, mana yang lebih banyak. Kayak tadi ibu ngomong sendiri kan, di rumah cuma 3 orang. Kenapa kok cuma 3 orang? Bisa jadi infonya nggak nyebar ke orang lain. 1. Maka yang kedua, manfaatnya untuk mayat. Kata Nabi, yang mati disolatin 40 orang, dia akan masuk surga. Yang mati disolati di atas 100 orang, dipastikan masuk surga. Maka 0 sampai 39, jangan. 40 sampai 99, oke. 100 sampai DST titik-titik, mantap. Begitu urut-urutannya Bu. Kalau tadi 3 orang itu, mohon maaf sekali lagi. Sebesar apa dosanya dia sampai disolati 3 orang? Gak boleh, itu salah. Di mana warga yang lain itu? Ya, itu tidak beradab dan tidak beretika. Dan mestinya tadi kalau memang seperti itu dibawa ke masjid aja pas sholat berjamaah. Karena kalau sholat berjamaah pasti banyak, minimal 2 saf. Nanti lapor sama pengurus kalau di Masjid Al-Wusta itu. Bahkan kadang-kadang kita udah bilang dari awal, nanti ada yang mau disolati. Jadi nanti imam tuh zikirnya cuma sedikit aja. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung doa. Langsung dibawa maju ke depan supaya orang tidak bubar. Begitu Bu. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya di luar tema yang tadi. Bagaimana caranya untuk mengurangi ataupun bisa menghapuskan dosa kepada pasangan hidup kita yang telah tiada? Terima kasih. Baiklah. Ngebirin kucing, mayat, curhat. Baiklah. Jadi gini Bu ya, kalau ibu punya bersalah dengan suami di masa hidupnya, kemudian sekarang Allah memanggil beliau, bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada suami yang sudah meninggalkan kita? Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah dengan meminta maaf secara langsung. Ya, jadi memvisualkan secara langsung. Datang ke makamnya, ibu minta maaf kepada beliau, Mas, maafin aku. Sama-sama Bang Bokir. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mendoakan dia, karena dia nggak butuh apa-apa lagi dari ibu selain doa. Ya doakan Bu. Ibu mau kasih apa? Batu nisannya dibelikan yang mahal, nggak ngefek. Ibu siram bunga yang mahal, nggak ngaruh. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, menyambung silaturahim dengan kerabat jalur suami. Jalur suami, saudaranya, kerabatnya, apalagi kalau dengan mertua. Banyak perempuan itu ketika udah suaminya meninggal, terus dia putus komunikasi dengan mama mertua atau bapak mertuanya. Salah. Mertua itu akan menjadi makrom ibu selama-lamanya.
Walaupun ibu udah menikah dengan laki-laki lain, ya itu mertua itu tetap orang tua, Bu. Mahram, ya mahram, boleh membuka aurat di hadapannya. Yang ketiga dan yang keempat, ini yang Ustaz sangat rekomendasikan, ibu banyak-banyak bersedekah. Yang niat pahalanya diperuntukkan kepada asik-asik. Saya mikirin ibu, ya, jenazah yang ibu cinta. Ya, itu yang memang sangat dibutuhkan. Sampai pahalanya Pak Ustaz, sampai menurut semua mazhab. Ini gak ada beda. Mau NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, sama semuanya. Allahu a'lam. Satu terakhir boleh? Lima. Pak Ustadz sedikit lagi. Apakah Bentar, ini benar, kucing tadi ya? Oh beda? Oh yang kucing yang ini. Silakan. apakah benar kita setiap hari misalkan membacakan surah Yasin kita hadiahkan kepada almarhum, apakah itu Itu masuk dalam penjelasan Ustaz apa tadi itu? Nomor 2 tadi apa? mendoakan? Mendoakan. Apa itu termasuk salah satu Iya, cuman bedanya kalau doa itu disepakati ulama sampai. Tapi kalau ibu mentransfer pahala, itu memang ada khilaf di antara ulama. Ada yang bilang sampai, ada yang bilang tidak. Kalau Ustadz berkeyakinan yang mana? Saya berkeyakinan sampai. Jadi ibu bacakan surah Yasin, jangankan Yasin, ibu bacakan Al-Baqarah juga sampai insya Allah. Cuman ibunya kecapean. Ya, seperti itu. Baik ibu-ibu, alhamdulillah kemerdekaan kita disyukuri dengan mengkebiri kucing, curhat, dan jenazah. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mencintai kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa qina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta. ولا حاجة إلا هديت ولا هما إلا فرجت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل اسمك ربك رب العزة عما يصفون. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.